Hanafi Kalean, yang biasa disapa Taba, adalah seorang mantan warga binaan pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual, yang kini telah menjadi seorang yang sukses di kalangan masyarakat. Beliau telah menjadi seorang pengrajin sofa, sarung mobil, dan plafon rumah. Namun, ada hal yang menarik pada beliau yang satu ini. Beliau yang dulunya adalah salah satu warga binaan pemasyarakatan, kini sukses menjalani usaha beliau. Yang menariknya, beliau kembali diundang menjadi pelatih, pada kegiatan pelatihan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual, pada bulan September tahun 2023, tepatnya di Aula Karel Satsuitubun Lapas Tual. Dalam podcast beliau mengungkapkan, dulunya semasa beliau menjalani masa tahanannya yang berlangsung 2 tahun dari tahun 2017 sampai 2018, beliau menawarkan diri untuk memperbaiki mesin jahit yang telah rusak berat pada Lapas Tual. Dan setelah itu, beliau diizinkan bekerja menggunakan mesin yang beliau perbaiki tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, Bapak Hanafi atau yang dikenal Bapak Taba, mendapatkan CMB, atau cuti menjelang bebas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual. Dan kini beliau telah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tual bukan karena menjadi seorang warga binaan pemasyarakatan, tetapi Bapak Taba diundang menjadi pelatih atau instruktur, untuk warga binaan pemasyarakatan Kelas 2B Tual yang mengikuti pelatihan kemandirian. Berikut ini, cuplikan podcast bersama beliau. Salam pemasyarakatan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barun Akbar. Di kali ini saya akan melakukan case bersama seorang mantan warga binaan pemasyarakatan yang alhamdulillah telah sukses ya Pak ya. Amin. Nah, ya. Mic-nya agak dekat. Amin. Ya, mantap. Oke, Bapak di sini saya mau tanya-tanya nih. Pertama, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Asli sini Pak? Iya, asli orang Kei. Iya, oke. Jadi Bapak tersebut emang asli orang sini dan beliau sehat sampai sekarang dan kayaknya udah sukses ini. Sukses, sampai alhamdulillah sukses. Keluar dari lapas sih alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Bapak, ini saya belum tahu nih Bapak ini namanya siapa dulu? Nama aslinya Hanafi Kalean. Hanafi Kalean. Asalnya? Asalnya dari kampung agak jauh dari kota. Kira-kira dari kota ke kampung Bapak itu kira-kira berapa lama? 1 jam lebih. 1 jam? 1 jam lebih, oke. Bapak udah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah, sudah. Anak? 4. 4? Ya. Wah, alhamdulillah banget ya, anaknya 4. Istri 1? 1. Alhamdulillah 1. 1, ya anak 4. Ini nih, kita kembali ke cerita Bapak dulu. Itu Bapak dulu masuk lembaga pemasyarakatan, menjalani masa itu dulu berapa lama Bapak di sini? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Dapat CMB, jadi bebas 1,5 tahun. Dekatkan dikit nih. Ya. 1,5 tahun. Dapat CMB. Cuti menjelang bebas. Cuti menjelang bebas. Itu di saat Bapak di situ masa kepemimpinan siapa untuk kelapasnya itu? Pak sudah 2 kali ganti pelapas kan? Iya, ini udah 2 kali nih. Bapak Kodir. Pak Kodir atau Pak Yohanes Litai? Pak Litai ya. Iya, Pak Yohanes Litai. Berarti itu masih ya. CPNS, saya masih CPNS, masih hitam putih. Barusan masuk. Iya, barusan masuk, betul. Berarti di tahun 2017 ya. Di situ itu Bapak masuk terus dapat CMB-nya itu di tahun mungkin 2019. 2019. Ya? 2019. Iya. Awal apa akhir, Pak?
Akhir. Iya. Terus selama Bapak menjalani masa di dalam lapas itu, Bapak tiap sampai 2 tahun itu Bapak lakuin apa aja, Pak? Selama 2 tahun, mau masuk 2 tahun. Iya. Saya pikir waduh kita hanya tidur bangun. Ya alhamdulillah. Saya langsung lapor ke lapas bahwa kalau bisa saya buka kegiatan menjahit, buka sofa di sini. Itu bagaimana ceritanya sampai mereka bisa mengizinkan Bapak? Kan kita kan nggak tahu nih Bapak sebenarnya kan kita nggak tahu nih Bapak punya kualitas menjahit kayak gimana kan betul, kita nggak tahu tuh. Betul. Nah itu gimana sampai mereka bisa mengizinkan sampai Bapak dibawa alat sendiri ya dari rumah ya? Bawa alat sendiri. Iya bawa alat sendiri masuk ke lapas untuk. Tapi waktu itu kan ada lapas punya mesinnya. Oh ada sini. Iya ada punya ada lapas. Lapasnya punya lengkap di sini. Saya terus? pikir barangnya tinggal karatan gini. Oh jadi barangnya cuma dibiarin aja begitu. Dia nggak ada yang sengaja yang pakai. Oke. Terus saya sudah mulai bicarakan sama bagian yang di bagian apa ini? Kegiatan kerja. Saya bilang coba kita kerja. Ya awalnya mulai dari kursi kantor. Oke. Ya mulai jalan-jalan, saya langsung bimbing anak-anak lagi. Oh jadi sambil jalan itu bimbing? Ada juga saya bimbing, sampai dia berhasil juga sekarang. Sekarang dia berhasil juga? Waduh, kira-kira namanya siapa? Mario Hetubun. Iya. Marno Hetubun, orangnya gemuk-gemuk. Oh, kalau saya lihat muka pasti kenal muka siapa ya? Marno Hetubun yang sering dia bantu-bantu. Saya bilang kayaknya kamu ingin mau jadi kerja. Saya mulai latihan dia. Berapa orang tapi yang berhasilnya dia. Berarti kalau gini ya Pak, kita kan kerja nih dalam lapas nih. Ya. Bapak dapat hasil nggak dari? Hasil dapat. Malahan bagus kalau di lapas. Hasilnya utuh. Itu langsung dikasih sama bapaknya orangnya dari luar dikasih. Dari luar langsung ngasih. Utuh. Jadi tinggal saya bayar saja ongkos yang kerja di bagian ini. Kegiatan kerja. Terus saya bilang sama pegawai tolong carikan kursi dibawa ke dalam. Jadi selama berapa itu? Satu tahun itu. Jadi Bapak ini ya ngomong ke pegawai buat pemasaran. Ya. Iya, Buka pemasaran. Iya. Nah, itu mulai lapas mulai naik sudah. Mulai naik. Udah mulai banyak yang mulai tahu bahwa kalau di dalam lapas ada tukang jahit. Baik kita beri aplaus ya ini. Jadi memang lapas Tual itu saya bangga karena kita bilang sama pegawai, respon langsung. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi patut diapresiasi untuk Bapak Taba juga karena dengan Bapak dengan sendirinya menawarkan diri ya. Bapak menawarkan diri untuk bekerja dan alhamdulillah berpenghasilan dan ini sekarang ini dan beruntungnya dan ini adalah merupakan satu momen di mana kita melaksanakan kegiatan kerja terus yang dibimbing oleh mantan warga binaan pemasyarakatan yaitu Bapak Taba sendiri ya Pak ya. Iya. Bapak sekarang sementara bimbing kerja. ini, sementara kerja. Malahan sudah ada yang tahu. Sudah ada yang tahu. Wih, mantap ini. Sudah ada yang tahu jahit sekarang. Saya bagus. Bilang, itu lagi saya suruh dia yang jahit sana. Wih, mantap. Jadi ini Pak, kira-kira kalau Bapak ada hal-hal yang dulu waktu pas menjahit ada hal-hal yang memang apa ya dikatakan ya hal-hal yang menjanggal atau sementara jahit terus ada musibah apa yang bikin Bapak kayak dikit-dikit kesal atau pernah nggak? Tidak ada memang alhamdulillah tidak ada. Apa misalnya kayak bapak ibu pegawai sering marahin atau gimana? Alhamdulillah malahan mereka juga punya kursinya dibawa ke sini. Oh mereka juga ikut ke sini. Andil untuk bayar Bapak untuk perbaiki. Saya bilang kalau begitu. Tapi dibayar nggak itu? Bayar, tetap bayar. Iya harus ya kan bayar. orang kita mau dimanapun walaupun dalam lapas sampai bekerja ya kita kan buang tenaga ya Bapak ya. Kita buang tenaga terus ya pasti harus berpenghasilan. Alhamdulillah Bapak udah terima penghasilan. Nih aku tanya dulu ini lebih ke pribadi nih Pak.
Kira-kira pernah dulu nggak dapat sebesar berapa tuh kira-kira? Kalau satu kursi dulu, kalau saya di luar itu kan tidak sama dengan di dalam. Oh tuh, sampai 1 juta lebih satu kursi. 1 juta lebih. Itu Bapak sendiri? Sendiri dalam, itu kan sama dengan karyawan itu kan? Iya. Ada karyawan orang, yang ya. Di dalam yang di dalam yang lapas sama-sama. Jadi saya mulai kasih latihan, saya bayar lagi. Jadi senang. Senang bilang, mereka latihan juga. Mereka senang, saya bilang pasti keluar kok berhasil. Ya ternyata berhasil sekali. Berhasil. Itu si Marno tadi Marno ya Tubun itu ya. Saya bilang berhasil. Berhasil. Tapi di luar saya bilang ini maaf ya, saya bilang di luar kamu tidak mungkin dapat pekerjaan. Betul, Pak, betul. Kalau di dalam ya pasti. Iya, betul. Sekarang kan 10 orang lebih yang dilatih ini sekarang sudah mahir. Iya, mantap Pak. Makanya saya senang sekali dengan lapas Tuhan. Senang ya. Senang. Sekarang ini kan ada sampai 2 kali pergantian ke lapas ya. Ya. Sampai Bapak terus datang lagi kembali ke sini untuk yang tadinya menjadi warga binaan yang menjalani pekerjaan. Malah warga binaan di sini 2 kali masuk. Iya dong. Oh 2 kali masuk itu. 2 kali di penjara sini. Tapi tetap bekerja dan berpenghasilan ya. Penghasilan. Iya karena itulah kita kan gak mungkin lah kita sampai putus kerja apalagi untuk menghidupi keluarga di rumah kan. Ya pasti kita harus berpenghasilan untuk menghidupi mereka yang di rumah. Mungkin ada yang butuh sekolah. Sekarang anak Bapak yang pertama? Sudah SMA. Sudah tamat mau kuliah ini. Udah mau kuliah nih. Ya, tapi hasilnya juga kerja dari sini. Kerja dari sini. Waktu saya di lembaga, dia pernah tulis surat sama saya. Oh, tulis surat. Oke. Iya, ini satu kisah momen dia ini tulis, ya. Bapak, secepatnya keluar. Saya lagi pergi ke sekolah, biasanya naik ojek. Saya bilang berdoalah saja. Alhamdulillah. Jadi langsung keluar diantar langsung. Oke. Kira-kira gini, Pak. Untuk harapan Bapak ke depan ini lapas tua kayak gimana untuk teman-teman warga binaan dulu? Saya prihatin dan percaya pasti lebih bagus lagi. Lebih bagus dari Bapak ya? Lebih bagus kalau ada. Pesan beliau sebagai mantan warga binaan pemasyarakatan kelas 2 Betual kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa tahannya yaitu, jangan terlalu tidur. Sebab, jika terlalu tidur, maka tidak menghasilkan apa-apa.